Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmar Andi Ahmad dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Nonformal. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan, menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar PNF. Nah, pada kesempatan hari ini, pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan kita tuju adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab mahasiswa, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria sosial yang sesuai dengan bidang pendidikan non-formal. Selanjutnya, capaian pembelajaran konsep dasar PNF yang akan kita tuju adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses pendidikan non-formal sebagai salah satu jalur pendidikan yang diakui oleh undang-undang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta pemangku kepentingan sesuai standar proses dan mutu. Selanjutnya saya akan memulai memaparkan satu perspektif di mana mata kuliah konsep dasar pendidikan non-formal ini, mata kuliah ini untuk sebagai acuan mahasiswa di dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan mengelola satuan pendidikan non-formal. Nah, mata kuliah konsep dasar PNF, pendidikan non-formal itu adalah usaha sadar di dalam dunia pendidikan yang kemudian berlangsung di luar sistem persekolahan. Nah, apa yang dimaksud di luar sistem persekolahan, bahwa segala aspek yang namanya pembelajaran atau pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal itu dianggap sebagai bagian dari pendidikan non formal. Nah, latar belakang pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu di dalam setiap ajaran agama, menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, saya akan kemudian memberikan satu pandangan di mana apa yang dimaksud pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa ada 3 jalur pendidikan yang diakui oleh negara. Yang pertama adalah jalur pendidikan formal, yaitu seperti SMA, SMP, SD, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada perspektif pendidikan non formal, ini dipandang seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan keaksaraan. Nah, apa itu pendidikan keaksaraan? Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan pemberantasan buta huruf bagi orang-orang atau masyarakat yang tidak mampu membaca, tulis, dan berhitung. Inilah yang disebut dengan pendidikan keaksaraan. Selanjutnya misalnya lagi adalah pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan ini adalah pendidikan yang berlangsung setara dengan SMA, SMP, SD. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan non formal, pendidikan ini disebut dengan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Nah, selanjutnya LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang kemudian dianggap sebagai satu perspektif bagian dari jalur pendidikan non formal. Nah, selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal ini disebut sebagai pendidikan yang berlangsung di dalam sistem keluarga atau family, atau disebut dengan pendidikan yang kita dapatkan di dalam keluarga. Nah, tentunya keluarga itu punya struktur, ada bapak, ada ibu, dan anak. Nah,
Dalam kehidupan sehari dalam keluarga inilah yang kemudian dianggap sebagai bagian dari pendidikan informal. Nah, pendidikan masyarakat atau yang disebut dengan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan salah satu bagian dari 3 subsistem pendidikan nasional. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar. Dinyatakan dalam pasal 1 ayat 10 bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ruang lingkup pendidikan non-formal menyangkut berbagai aspek kehidupan dari berbagai usia, tempat, dan kebutuhan. Ruang lingkup pelayanan pendidikan non-formal, lingkup pelayanan pendidikan non-formal menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Apa yang dipahami dalam tulisan ini bahwa pendidikan non-formal juga dalam moratorium undang-undang disebut sebagai satuan pendidikan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa satuan pendidikan itu hanya ada di pendidikan formal, SMP, SD, SMA. Nah, setelah moratorium undang-undang, satuan pendidikan juga ada pada pendidikan non-formal. Seperti apa itu? Seperti yang dikelola oleh negara, SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, yang SKB ini berkedudukan sebagai unit pelaksana tugas dari Dinas Pendidikan. Unit pelaksana tugas ini di bawah naungan pemerintah daerah kabupaten. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakan, bahwa satuan pendidikan dalam perspektif pendidikan non-formal bisa diselenggarakan dan dikelola oleh individu atau kelompok. Seperti apa misalnya? PKBM. PKBM adalah salah satu dari satuan pendidikan non-formal yang disebut sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini bisa menyelenggarakan semua program pendidikan non-formal seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan kerja, pendidikan kecakapan wirausaha, pemberdayaan perempuan, pelatihan pertanian, dan sebagainya. Nah, inilah konten dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh individu atau masyarakat ataupun kelompok. Nah, selanjutnya, pendidikan non-formal bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Di sini saya ingin menerangkan kepada anak-anakku, adik-adikku mahasiswa bahwa konsep ini didasari oleh filsafat yang dikeluarkan oleh Paulo Freire, misalnya Malcolm Knowledge, di mana misalnya Paulo Freire pada fase kehidupannya menganggap bahwa pendidikan yang berada di dalam kelas atau terkungkung di dalam kelas itu tidak memanusiakan manusia. Nah, sehingga perspektif inilah yang menggiring Paulo Freire mengangkat pendidikan non formal sebagai salah satu jalur pendidikan yang sangat berguna bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan non formal dalam perspektif filosofisnya adalah mengemban 3 disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa identitas dari pendidikan non-formal tidak pernah terlepas dari analisis kebutuhan belajar masyarakat. Semua harus dimulai dengan seperti apa identifikasi analisis kebutuhan belajar masyarakat. Karena kita tidak bisa melaksanakan satu program pendidikan di dalam masyarakat kalau programnya tidak tepat sasaran dan tidak tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga pendidikan non formal
selalu dianggap sebagai meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat yang termarginalkan. Kemudian saya ingin juga memberitahukan kepada anak-anakku mahasiswa, adik-adikku mahasiswa, bahwa ada prinsip dasar yang perlu diketahui dalam teori adult learning, yaitu determined learning dan intermediate learning, bahwa manusia bisa berubah itu tanpa pengaruh orang lain, dan dia bisa berubah karena bukan pengaruh orang lain, tapi melalui dirinya sendiri. Sehingga pendidikan non formal sangat dibutuhkan, prinsip dasarnya adalah analisis atau identifikasi kebutuhan belajar masyarakat untuk menentukan program apa yang tepat, program apa yang cocok dilaksanakan dan diselenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Nah, pendidikan non formal dapat dikelompokkan bidang pendidikan yang terkait, yaitu pendidikan literasi, pendidikan dasar basic education, dan pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Nah, literasi erat kaitannya dengan pendidikan keaksaraan. Kemudian basic education erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi, dan pendidikan berkelanjutan adalah erat kaitannya dengan adult learning, di mana orang-orang yang sudah bekerja membutuhkan kompetensi tambahan, itu yang kita ajarkan. Nah, konsep dasar pendidikan formal, non formal, dan informal. Di sini bisa anak-anakku baca bahwa pendidikan non formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Konsep dasar pendidikan non formal menjadi 3 hal dasar: pendidikan non formal sebagai suplemen penambah, pendidikan non formal sebagai komplemen pelengkap, dan pendidikan non formal sebagai substitusi atau pengganti. Konsep dari jalur pendidikan informal ini diberikan pada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seorang di masa depan. Ini secara teoritis ya. Kemudian, ini sudah tadi saya jelaskan, kita lanjut lagi. Output dari sasaran pendidikan non formal dan informal. Nah, sasaran pendidikan non formal menjadi sini ada 2 sasaran pokok. Yang pertama, pendidikan non formal untuk pemuda. Pendidikan ini timbul oleh karena banyak anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan yang cukup, lebih di negara yang berkembang. Mereka memperoleh pendidikan yang tradisional. Kedua adalah pendidikan untuk orang dewasa. Sasaran pertama adalah sasaran terutama pada remaja, pemuda pradewasa yang belum bekerja. Kemudian sasaran kedua adalah mereka yang telah bekerja namun kualitas kerjanya belum memadai. Saya akan menerangkan dengan jelas dan sesingkat mungkin ya. Yang pertama, pendidikan non formal untuk pemuda. Nah, hari ini kita biasa dengar bahwa orang yang sekolah di SMA, SMP, SD, kadangkala beberapa muridnya berhenti sekolah. Pasti punya alasan yang mendasar. Tetapi alasan itu tidak kita ketahui. Apakah dia masalah ekonomi, apakah dia masalah pergaulan, dan sebagainya. Jadi ada 2 jenis orang kenapa tidak bersekolah. Yang pertama, dia DO sekolah, dan yang kedua, dia putus sekolah. Nah, DO sekolah otomatis pengertiannya adalah dia dikeluarkan oleh sekolah. Yang kedua adalah putus sekolah. Putus sekolah apakah dia masalah ekonomi ataukah masalah lingkungan dan sebagainya. Nah, 2 kategori inilah yang menjadi sasaran dari pendidikan non formal, bahwa orang-orang yang tidak terangkul atau tidak terakomodir di dalam pendidikan formal itu bagian dari sasaran pendidikan non formal. Artinya apa? Bahwa orang yang punya masalah apakah dalam pandangan ekonomi, pandangan sosial, atau pandangan sosiologis itu bermasalah,
maka kita hadir di pendidikan non formal sebagai pemberi solusi pendidikan. Meskipun dia tidak mampu sekolah, apakah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, atau faktor pergaulan di lembaga pendidikan formal, maka kita sebagai pendidikan non formal menyediakan layanan pendidikan yang disebut layanan pendidikan masyarakat. Nah itu. Yang kedua, pendidikan non formal untuk orang dewasa. Kadangkala di tengah masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, masyarakat banyak yang putus sekolah. Bukan putus sekolah, banyak remaja yang menganggur. Banyak pemuda yang menganggur. Sehingga mereka dianggap sebagai penyakit di tengah masyarakat. Karena kerjanya hanya kriminal misalnya. Perbuatan yang tidak menurut norma dan nilai sosial di tengah masyarakat. Nah, inilah kemudian menjadi sasaran bagi program pendidikan non formal, di mana layanan kita akan bentuk layanan pendidikannya sesuai dengan hasil dari identifikasi atau analisis kebutuhan belajar. Nah, ini yang terpenting harus kita ketahui bahwa setiap program yang dilaksanakan satuan pendidikan non formal, baik itu PKBM, baik itu SKB, baik itu LKP, baik itu PAUD, semua harus dimulai dari hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah itu. Karena kita akan bisa salah atau tidak tepat sasaran ketika tidak menggunakan satu prosedur manajemen atau penyelenggaraan pendidikan, bahwa identifikasi kebutuhan belajar masyarakat adalah hal yang paling utama harus dilakukan sebelum membuat satu program layanan pendidikan. Nah, pada akhirnya kesimpulannya adalah pendidikan adalah usaha manusia dalam meningkatkan pendidikan tentang alam sekitarnya. Satuan pendidikan adalah kelompok pendidikan menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan prestasi belajar seorang. Dalam pergaulannya di masyarakat, individu harus mempunyai etika dan sopan santun. Untuk mendapatkan pembelajaran sopan, santun, dan etika ini dimulai dari pendidikan informal dalam keluarga, dari pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat. Oke, demikian penjelasan singkat ini terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, konsep dasar PNEP. Selanjutnya saya persilakan kepada anak-anakku untuk bertanya apa kira-kira yang belum dipahami di dalam mata kuliah konsep dasar PNEP ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Ya, Pak. Tadi saya dengar penjelasan Bapak terkait penyelenggaraan pendidikan non formal dan formal. Ya, saya mau menanyakan terkait kriteria penyelenggara pendidikan non formal yang Bapak sebutkan tadi, bahwa bisa diselenggarakan oleh pemerintah, bisa juga diselenggarakan oleh individu atau kelompok yang disebut dengan PKBM. Nah, pertanyaannya, apakah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan non formal tersebut? Itu yang pertama ya, Pak. Ya. Yang kedua, tadi juga Bapak menyebutkan bahwa materi pembelajaran di satuan pendidikan non formal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apakah itu artinya bahwa kurikulum yang dipakai di pendidikan non formal dengan pendidikan formal itu berbeda? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Emirati ya. Yang pertama adalah apa kriteria bagi penyelenggara pendidikan non formal seperti PKBM. Kriterianya sederhana.
punya satu kantor, biar di rumah, biar di kolong rumah, di bawah rumah, yang jelas ada satu ruang administrasi yang ada. Selanjutnya ada akta notaris sebagai bentuk dasar hukum dari lembaga satuan pendidikan non formal. Kemudian NPSN, nomor pokok satuan pendidikan nasional. Nah, kalau kriteria ini bisa dipenuhi, maka bisa menyelenggarakan yang namanya program pendidikan non formal. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak membatasi kita untuk membentuk satu kelompok belajar di masyarakat. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau kita secara individu tidak punya lembaga atau satuan pendidikan non formal seperti PKBM atau lembaga kursus atau PAUD, tetapi ada kemauan dan kesadaran kita sebagai praktisi pendidikan ataupun aktivis pendidikan, kita bisa bentuk satu kelompok belajar. Apakah kelompok belajar itu hanya bentuknya pelatihan? Bisa. Ataukah satu kelompok belajar ini bentuknya adalah pemberdayaan petani? Itu bisa. Sehingga pada prinsipnya kriteria tidak pernah membatasi pendidikan non formal untuk menyelenggarakan yang namanya pendidikan. Semua bisa kita laksanakan, tapi ingat bahwa pendidikan yang kita laksanakan atau kita selenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jangan sampai masyarakat pesisir kita berikan pelatihan terkait dengan budidaya tomat misalnya. Kan tidak mungkin, di pesisir mana ada kebun? Yang ada pasti laut. Sehingga sekali lagi saya mengulang bahwa prinsip dasarnya adalah program yang diselenggarakan oleh kelompok ataupun individu itu dari hasil analisis kebutuhan belajar. Apa yang dibutuhkan masyarakat, butuh belajar apa? Itu yang kita ajarkan. Bukan kalau kita tidak bisa mengajar, maka kita akan memfasilitasi masyarakat yang butuh belajar A misalnya, kemudian kita hadirkan orang yang ahli di bidang itu, kita pertemukan di satu tempat. Nah, ini prinsipnya. Sehingga pendidikan non formal bukan hanya disebut fasilitator, tetapi dia disebut corak peran. Apapun perannya, ketika dia mampu menyelenggarakan pendidikan di tengah masyarakat, maka itu disebut dengan pendidikan non formal. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum memang tidak sama dengan pendidikan formal. Nah, kurikulum dalam pandangan pendidikan formal, dia pasti satu sumber. Kurikulumnya pasti semua sama. Tidak mungkin SDA berbeda dengan SDB kurikulumnya. Tidak mungkin SMA A berbeda dengan SMA B kurikulumnya. Pasti sama. Kalau belajar bahasa Indonesia di SMA A, pasti di SMA B juga belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kurikulum PNF? Bagaimana terus seperti apa kurikulum PNF? Kurikulum PNF itu sesuai dengan hasil dekonstruksi atau pengembangan penyelenggara pendidikan. Karena ingat bahwa misalnya ya, salah satu contoh di paket A, paket C ya, paket C. SMA masuk sekolah pasti 7.30 atau 8.00. Pulangnya pun demikian, sama. Nah, di paket C, itu tidak mesti masuk 8.00, sesuai dengan kesepakatan antara pendidik atau tutor yang disebut tutor dengan peserta didik. Kalau peserta didiknya mau belajar hari Kamis, ya kita masuk hari Kamis. Jam berapa bisanya? Ya kita masuk jam berapa, sesuai dengan kesepakatan. Karena ingat bahwa orang-orang yang masuk mengikuti di jalur pendidikan formal adalah orang-orang yang tanda kutip memiliki satu masalah yang tidak bisa kita sebutkan.
Apakah itu masalah ekonomi, apakah masalah keterlambatan dalam menganalisis belajar pembelajaran, menangkap, memahami pembelajaran. Nah, itulah kemudian kenapa pendidikan non formal diberi kebebasan di dalam mengembangkan yang namanya kurikulum. Itu. Ya, silakan. Silakan Rahman. Ya, nama saya Ambo Mix. Ya. Begini Pak, yang mau saya tanyakan dalam menentukan merumuskan assessment Pak, langkah-langkah awal apa dulu yang mesti kita perhatikan biar dalam pencarian kebutuhan masyarakat ini itu betul-betul mengambil dari kacamata objektif Pak, sehingga dalam penerapan metode nanti di lapangan itu sesuai dengan apa yang kita analisis di lapangan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Langkahnya sebenarnya sederhana. Kita di pendidikan formal semua mempelajari terkait dengan masyarakat, baik itu teknik partisipasi masyarakat, kita belajar psikologi masyarakat, kita belajar bimbingan. Nah, kita belajar public relation, kita belajar sosiologi, antropologi. Nah, langkah-langkah yang kita tempuh adalah sederhana. Misalnya saja secara teknis kita mendatangi kantor desa, mengambil data masyarakat yang kurang mampu, ataupun data masyarakat yang putus sekolah. Tentu di desa punya data, atau kita ke dinas sosial pasti punya data, dia punya PKH. Nah, strategi-strategi seperti inilah yang kemudian bisa kita lakukan di dalam mengumpulkan peserta didik dan memberikan satu produk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tentunya secara door-to-door campaign misalnya, rumah ke rumah, kita mengajak orang yang putus sekolah, orang yang menganggur, orang yang di sekolah untuk ikut andil atau ikut terlibat di dalam proses belajar. Nah, strategi-strategi inilah yang secara sederhana bisa kita lakukan di dalam rangka mengumpulkan peserta didik dan menentukan satu program pendidikan yang bisa kita berikan kepadanya. Itu. Oke, saya pikir cukup ya. Terakhir saya mau berikan satu tugas, di mana tugas ini silakan dicatat ya. Tugas ini silakan ke satu satuan pendidikan non formal, baik itu PKBM, baik itu PAUD, baik itu lembaga kursus dan pelatihan, baik itu SKB. Nah, silakan anak-anakku cari dan rangkum satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal. Minggu depan saya akan memberikan waktu kepada anak-anakku sekalian menjelaskan atau mempresentasikan temuannya seperti apa yang Anda temukan poin program pendidikan non formal pada satuan pendidikan non formal, baik itu di PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau di SKB, atau di PAUD, ataupun di lembaga kursus dan pelatihan. Terima kasih atas waktunya pada perkuliahan hari ini. Saya berharap ke depan anak-anakku aktif di dalam perkuliahan ini, aktif di dalam interaksi, tanya jawab, sehingga tidak ada lagi momen di mana kita bisa memberikan celah pengetahuan kita terhadap konsep dasar dari pendidikan non formal. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya pamit undur.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.